Bang, balik ke WUS ya, Zil ya. WUS, Kemarin Pak Luhut bilang bahwa WUS ini tidak usah dipersulit. Ini urusan mudah. Kita sudah nego dengan China dan restrukturisasi hutang hanya sampai 60 tahun. Jadi itu bisa lebih menguntungkan buat lebih mudah lah kita nyicilnya. Jadi udahlah paling gampang lah. Yang jelas-jelas minus di cash flow gimana mau balik? Gimana? Minus di cash flow. Kalau dia udah bayar nanti pokok dan utang, maka itu 6 triliun setahun. Pendapatan sekarang dengan harga yang kalau dinaikkan tiketnya maka semakin turun. Jadi maksimum 2 triliun. 2 triliun maksimum. 2 triliun. Beri minus 4 triliun. Terus kebaliknya gimana? Nah, ide Pak Luhut yang menyatakan bahwa Cina mau restart kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Yeah. Ini jebakan ke Prabowo. Kalau itu dilakukan, artinya Prabowo mengakui kesalahan Joko Widodo. Nah, terus yang kedua, tidak mungkin dong ke Surabaya harganya lebih murah. Ya pasti lebih mahal. Karena 3 jam. Enggak, bukan. Biayanya. Iya, jarak tempuhnya lebih cepat, berarti biayanya lebih mahal. Bukan, kan? biaya konstruksinya. Oh, okay. Karena begini prinsipnya. Kalau biaya itu turun, artinya yang lama salah dong. Iya. Oh, oke. Iya kan? Nah, jadi minimal sama. Nah, kita udah mahal. Ini jebakan apa lagi yang bikin Luhut ini? Nah, jadi kalau mau membangun itu, dan saya pikir Prabowo pikir, ya udahlah, lelang ulang aja yang Jakarta Surabaya, jangan digabungkan dengan Cina. Tapi kalau Cina minta, ya udah kita restrukturisasi, tapi kita saya pegang, kasih Jakarta Surabaya. Gitu, nah itu jangan itu Cina selalu begitu. Nah itu kan cara Cina menjebak di dunia selalu lakukan. Zil, ini kayak Mas Takung loh bang. Tiba-tiba ada info di Saudi Arabia ya, ada kereta cepat dari Riyadh ke Jeddah. 1.500 km, cuma 112 T biayanya. Ya, itu ini semua terbuka. Tapi begini. Saya ingin katakan, selalu asing manapun yang jangan juga kita menyebutkan asing nakal. Orang nakalnya ada di Indonesia. Orang nakalnya ada di Indonesia. Itu proyek apapun. Saya punya pengalaman supaya clear. Waktu Jim Moffitt, saya kan berunding dengan Jim Moffitt Freeport. Terus lama sekali Pak Dirman Bapak Sudirman Said lama sekali. Saya tanya ke Singapura ketemu. Kenapa Anda lama sekali menemui saya? Saya udah capek diperas oleh Indonesia. Ya. Terus kenapa mau? Enggak, kami sudah meneliti siapa Anda. Dan Anda tidak pernah memeras dan tidak pernah. Jadi asing sudah capek diperas. Jadi pemerasnya itu ada di Indonesia. Nah, kereta api cepat ini juga saya yakin pemerasnya ada di Indonesia. Yakin betul. Jadi kita harus hati-hati. Ini negara ini mohon maaf aja. Indonesia tidak dirusak oleh elit. Dan elitnya berkumpul di partai politik. Saya orang yang belak-belakan. Itu fakta sih, Pak. Fakta ya. Jadi nggak usah lah politisi itu merasa kita tahu kan. Ya. Jil, ada yang juga bilang gini, sebenarnya kereta cepat ini juga jangan hanya dibebankan ke Jokowi seorang. Teman-teman di DPR waktu itu juga ikut bertanggung jawab katanya Bang harusnya. Memang, setuju saya. Karena DPR ini dulu tuh kayak, ya pasti begini contoh lah, ya. Sangat aneh. Setelah Purbaya teriak, kok yang marah DPR? Ya kan? Iya lagi. Artinya yang takut tersinggung mereka apa urusannya? Jadi artinya ini semakin terbuka siapa sebenarnya biang kerok kerusakan bangsa ini. Mereka. Ini salah satu pengamat Purbaya. Gimana Jil, Purbaya Jil? Ya karena Purbaya ini ya, sekarang lagi ini juga kan ya Mas Gap ya. Nah kalau Pak saya sendiri ngelihat Purbaya saat ini untuk pertama dia udah buka WUS ini kan gara-gara dia juga gitu ya. Sampai ada netizen bilang kalau ada mobil RI19 biarin aja. Kasih dia jalan. Dia lagi memperbaiki ekonomi rakyat. Betul. Itu kita bilang, sampai sebegini ya. Gimana fenomena Purbaya ini? Ya kan Purbaya ini saya dulu yang ikut mengangkat menjadi dirut dan reksa. Jadi paham saya. Karakter dia bukan karakter fighter loh.
bukan karakter fighter. Dia karakter pekerja profesional. Nah, kalau kita tahu begini, orang menanyakan, apakah Purbaya ini atas perintah Prabowo? Saya menyatakan 1000% ya. Kenapa? Karena bukan karakternya Purbaya itu. Nah, ya ini kan Pak Prabowo dengan pidatonya sangat ultranasionalis, sangat gaya Rambo, tapi tindakannya kayak takut-takut itu hatinya Rinto. Ya kan? Jadi hati Rinto. Jadi kepala ya, otak Rambo, mulut Rambo, hati Rinto. Nah, orang seperti ini biasanya mencari orang yang bisa melaksanakan isi otaknya. Yang ingin dia capai. Nah, saya pikir kalau kita lihat sekarang, dia punya 4 orang striker seperti itu yang sedang ada sekarang. Satu, Safri Samsudin yang ditugaskan menertibkan tambang dan kelapa sawit. Kedua adalah Jampitsus yang korupsi. Ketiga adalah Rosan. Rosan. Amran itu belum ditugaskan itu. Rosan. Nah, Rosan itu untuk BUMN. Yang keempat Purbaya untuk membuka semua kebrokan yang selama ini ditutupi oleh Sri Mulyani. Di bea cukai dan pajak maksudnya? Macam-macam, di fiskal juga begitu. Termasuk ini ya, Zil, ketika Purbaya bilang akan mengambil uang cadangan kita yang ada di BI, itu hampir semua orang Indonesia kaget. Ternyata kita punya duit tuh di BI. Itulah coba. Sri Mulyani masuk Menteri Keuangan, utang itu bunganya itu hanya 1,5 sampai 2%. Keluar bunganya 7%. Dan sering sekali Sri Mulyani mengambil utang melebihi. Nah, pas masuk Purbaya kan ada kelebihan 500 triliun. Kan? Artinya 500 triliun kalau bunganya 7%. Ya kan? Kalau 10% kan berarti 50 triliun. 7% kan 40 triliun bunga toh. Terus tanggung jawab Sri Mulyani apa? Nah, orang bertanya ke saya, masa uang itu dipindahkan? Oh, ekonom lah. Nah, kan dia kan ini insinyur, saya sama-sama insinyur, Purbaya insinyur beda. Nah, saya bilang, kalau uang itu disimpan di BI pasti dapat 0. Orang BI yang gajinya tinggi nggak ada kerjaannya, ya kan? Nggak ada kerjaannya itu. Aku langsung lihat ini XDX tweetan dia. Nggak ada kerjaannya, gajinya paling tinggi 600 juta sebulan, nggak apa kerjanya, cuma sekali rapat sebulan. Hanya mengumumkan inflasi sekian, kurs sekian, enak benar hidupnya orang ini. Nah, kita perlu kritisi semua itu. Nah, coba 500 triliun, kalau disimpan di situ 0, kalau dibawa ke bank, maka bank kan ngambil 4%, maka Said Didu hanya membayar 3% bunganya, ya kan? Nah, terus bank di mana? Dia ini kan ya minimal berputar lah. Nah, ini kok masih disalahkan? Terus apa yang benar menurut kalian? Nah, ini saya objektif aja melihat. Nah, banyak sekali yang dia buka, Nah, saya lihat sekarang Pak Prabowo kelihatannya perlu menambah sendok lagi untuk. Nah, saya sekarang menyatakan Pak Prabowo ini dia berantas korupsi dengan ini ya jalan, pembenahan ini jalan. Nah, Pak Purbaya ini saya yakin betul ditugaskan untuk membuka semua yang tertutup selama ini. Karena sempat dia bilang Pak Purbaya ini berani bener apakah ada backingan? Saya cuma ikut perintah presiden. Yang lainnya saya nggak peduli. Saya pikir nggak mungkin. Bukan karakter dia. Bukan karakter fighter. Jadi saya bilang ya itulah kalau melihat sikapnya Prabowo ya lihat Purbaya, lihat Safri, lihat Rosan. Nah itu lihat Jampitsus. Nah makanya kalau jangan heran kalau orang-orang ini sedang diintai juga karena musuhnya saya tweet tadi musuhnya itu adalah Solo, oligarki, Parcok. Tambah politisi dengan 6 mafia. 6 mafia ini yang sekarang yang menghantam Purbaya. Mafia pajak, mafia bea cukai, impor-impor, mafia migas, itu semua mafia menghantam Purbaya. Karena kalau Purbaya buka semua, maka semua habis. Dan mafia ini yang menguasai politik. Dan
kenapa politisi protes? Karena ternaknya diganggu. Mereka terancam, keberlangsungan hidupnya terancam.